Pernah nggak sih kamu udah jelasin panjang lebar ke calon klien, tapi ujung-ujungnya cuma dibilang, nanti ya, saya pikir-pikir dulu. Tapi anehnya, ada orang yang ngomong santai dan gak maksa, tapi langsung dibilang yes. Nah, buat lebih dalam, kita bahas bersama Coach Arif nih. Halo Coach. Coach, kan ada penjual nih. Nah, calon kliennya ini udah panjang lebar ngomong nih Coach. Tapi dari calon klien ini cuma bilang, nanti ya saya pikir-pikir dulu. Padahal ada Coach nih yang santai, gak maksa. Tapi langsung di yes gitu sama klien Coach. Oke. Nah Coach, ada nggak sih bahasa rahasia yang bikin klien ini langsung bilang yes gitu Coach? Oke, nah jadi sebenarnya dalam Neuro-Linguistic Programming ada sebuah teknik yang bisa ngebantu untuk masalah itu. Ya untuk sementara saya mungkin saya kasih tahu ada 3 teknik yang bisa kita pakai. Satu teknik yang namanya passing leading. 2 adalah teknik matching mirroring. Yang ketiga adalah teknik memasukkan embedded command. Yaitu adalah sebuah perintah, kata-kata kita masukkan ke dalam pikiran sehingga orangnya jadi yes. Nah kita masukkan pertama dulu, passing leading. Apa artinya passing gitu ya? Jadi kalau passing dalam bahasa di dalam NLP seperti orang menari, saya yang membimbing atau ngikutin arahnya dia menari. Gitu ya. Jadi kalau orang yang kalau beda ya kalau nari biasa cuma disco-disco doang joget-joget tuh. Tidak, ini menarinya dalam arti gaya yang modern gitu, yang model kayak gaya yang dipeluk terus kemudian gerak-gerak dan sebagainya. Nah, gaya pada saat menari tersebut sering banget ketika gayanya dia kalau tidak passing atau tidak saat bersamaan, itu bisa aja ada nanti ceweknya keinjak kakinya atau cowok yang keinjak kakinya. Karena dia tidak passing. Passing berarti artinya mengikuti pihak yang lebih jago, lebih expert pada saat menari. Gitu sampai sini, oke? Nah, begitu juga ketika kita berjualan atau mempersuasi orang. Kita harus menggunakan teknik passing. Passing kepada siapa? Passing kepada customer yang dia sendiri sudah reluctant atau resistant, dia nggak mau beli. Jadi ketika dia bilang, kok kayaknya saya ragu ya. Nah, kalau dia bilang saya ragu, bukan berarti nggak perlu ragu, produknya bagus kok. Nah, itu kan sales maksa tuh. Maka terjadi penolakan. Satu-satu jalan adalah dia harus mengikuti orang tersebut sama-sama passing. Dengan teknik yang kita sebut namanya agreement frame. Apa tuh Coach? Teknik agreement frame adalah sebuah teknik ketika orang tersebut dia mengatakan keberatan, kita harus setuju dengan keberatan dia. Kita cuma ngomong, ya sih wajar sih kalau kamu khawatir. Saya pun juga kalau jadi Anda pasti khawatir. Nah, ketika saya mengatakan itu, maka otomatis orang yang saya ajak ngomong, dia ngerasa nyaman. Karena saya peduli sama dia, saya empati dengan masalah dia. Itu yang disebut namanya passing. Setelah kita udah passing dia berkali-kali, kekhawatiran dia kita bilang, nah normal sih, wajar lah kalau Anda khawatir. Lama-lama dia ngikutin kita, oh oke ya kalau saya khawatir. Oh oke ya kalau saya punya keraguan. Teknik ini bahkan bisa dipakai bukan hanya jualan, tapi teknik ini bisa dipakai untuk mempengaruhi orang lain dalam konteks negosiasi. Nah, setelah sudah ngikutin maunya dia, baru kita leading. Leading berarti kita arahkan. Caranya gimana? Oh ya wajar sih kalau Anda khawatir, kalau saya jadi Anda juga mungkin sama. Dan oleh sebab itu baru Anda arahkan apa yang Anda mau. Dan oleh sebab itu produk ini baru kita tawarkan kepada dia. Kita ngomong produk ini bisa menjawab segala kekhawatiran Anda. Nah itulah baru di leading. Kebanyakan sales tidak. Dari awal ngegas terus ngegas sampai akhir. Makanya dia nggak bisa jualan. Teknik 1. Oke? Nah masuk ke teknik 2 nih. Masuk ke teknik 2. Kalau teknik 2 adalah teknik yang kita bilang, tekniknya kita sebut namanya embedded command. Yaitu adalah memasukkan kata perintah ke dalam pikiran bawah sadar. Contoh, selama ini kan kalau kita misalkan ngomong, Pak, Bapak bisa membeli produk ini, membeli kata awalannya itu artinya kata kerja. Kata kerja itu kurang efektif ketika kita mau mempengaruhi orang. Yang harus Anda masukkan bukan kata kerja, tapi yang Anda masukkan adalah kata perintah. Kalau membeli kata kerjanya, katakan membeli kata kerjanya. Pokok katanya adalah beli. Menjadi kata kerja. Kalau kata perintah jadinya apa? Memerintah. Kalau beli.
Kalau beli dijadikan kata perintah ngomongnya apa? Membeli. Bukan, membeli masih tetap kata kerja. Belilah. Belilah. Ya, jadi kalimat diganti. Jadi kita masukkan pakai kalimat yang kata kerja tadi diganti jadi kata perintah. Kalau misalkan ngomongnya gini, silakan Anda menulis, kata kerjanya tulis. Ya, menulis berarti silakan Anda kerjakan menulis. Kalau kata perintahnya apa dari kata tulis? Tulislah. Nah itu. Jadi ketika Anda memasukkan kata perintah, walaupun kalimatnya, oke Bapak, tadi Bapak sudah dengar presentasi saya Pak ya. Ketika Bapak dengar presentasi saya, Bapak bisa putuskan untuk belilah produk ini. Oh iya betul. Masuk akal ya? Masuk. Jadi supaya bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan orangnya, kok iya ya, kenapa kok kayaknya saya tertarik sama produk ini? Karena kita masukin kata perintah. Sampai sini oke? Oke. Nah, masuk yang ketiga nih. Teknik ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Jadi biar lebih tajam nih. Teknik ketiga yang disebut namanya matching mirroring. Teknik matching mirroring adalah teknik yang sering digunakan oleh NLP untuk mempengaruhi orang lain. Teknik ini paling gampang dilihat kepada orang pacaran. Pernah nggak kamu lihat di food court ada pacaran, orang pacaran depan-depanan? Kadang-kadang mereka pakai baju couple. Oh iya. Betul? Pasti kok. Nah, itu pasti kan. Itu disebut matching mirroring. Yang kedua contoh, ceweknya lagi gini, cowoknya juga ikut gini. Pernah ngalamin? Atau cowoknya lagi tangannya gini, seberangnya juga ikut gini. Badannya mundur, ceweknya ikut mundur, cowoknya badan maju, cowok yang pasangannya ikut maju. Itu yang disebut matching dan mirroring. Nah, matching dan mirroring itu bisa diciptakan. Cara ciptakannya bagaimana? Kita contohkan ya. Sender aja biasa, kaki turunin. Ketika kita ngobrol, kemudian Anda lipat kaki. Oke. Nah, pada saat Anda lipat kaki, tugas saya adalah mengikuti Anda sambil lipat kaki. Kalau saya melipat kaki seperti ini, ya dilihat kakinya, maka ini disebut namanya mirroring. Oke, perhatikan saya. Kalau kaki saya begini, ini namanya matching. Apa bedanya? Ini matching. Matching itu yang nyamain berarti ya, Coach? Nyamain. Kalau mirroring? Mirroring itu yang berlawanan. Seperti lah, kaca, cermin. Sampai sini oke? Oke. Contoh lagi, kita contoh ya. Kemudian coba Anda lakukan gerakan. Misalkan ya, Anda melakukan gerakan adalah taruh tangan di sini. Sini. Ya, oke. Maka saya akan melakukan gerakan yang sama. Ini adalah mirroring. Ini adalah matching. Nggak penting matching atau mirroring, yang penting Anda melakukan gerakan yang sama. Pada saat ngobrol, Anda mengikuti gerakannya, Anda mengikuti dengan sama, maka Anda akan terbangun chemistry. Pada saat terbangun chemistry itulah terciptalah percakapan-percakapan yang asik dan penjualan akan lebih gampang. Jadi, secara garis besarnya kalau mau mempengaruhi orang, satu, Anda harus melakukan matching mirroring. Kedua, Anda harus melakukan passing leading. Samain dulu apa maunya dia, kita ikutin. Baru ketika mau bagian closing, Anda masukkan embedded command. Oh, berarti yang matching mirroring itu penting juga ya, Coach, salah satu Sepanjang bahasanya. Oh ya, bahkan kalau dari pertama kali kita jualan, pertama kali ketemu orang, Anda harus melakukan matching mirroring dari awal. Terus tips dari Coach Arif ini, tips sederhananya, paling sederhananya selain itu apa, Coach? Nggak ada. Ya itu yang paling sederhana yang kita lakukan. 3 teknik tersebut, asal diterapkan saat bersamaan, itu akan meningkatkan penjualan jauh lebih baik. Wah, menarik banget ya ini tips dari Coach Arif nih. Nah, buat kalian masih mau belajar, mau tahu seputar NLP ini, kalian bisa langsung join grup yang ada di deskripsi ya. Sekian dengan saya Eka. Dan saya Coach Antoni Sari, Puncak BT. Terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.